Oke, kita akan mulai materi kita. Materi kita pagi hari ini kita akan bicara tentang transform tool pada Photoshop, dan yang kedua, pokok bahasan kedua kita akan bicara tentang kemasan produk ya, atau mockup design ya. Dan materi ini saya pikir sangat bagus sekali ya, ketika kita yang basisnya di desain ya, apalagi kita yang ada di mata kuliah komputer grafis ini ya. Jadi kita banyak mengenal tentang desain-desain grafis yang biasa digunakan di dunia industri ya. Nah, kita langsung aja ya, kita akan lihat apa saja ya tentang apa aja, nanti tolong Kak ya. Sabar ya, Yutinus ya, tunggu. Ada sih. Ya, kita langsung ya, lanjut ya Yutinus ya. Kita lihat tentang transformer tool ya. Saya kasih tunjuk dulu ya untuk materi kita. Ya, materi kita transform tool pada Photoshop ya. Jadi kalau kita lihat di sini fungsi transform tool ini untuk mengubah ukuran gambar, memutar, melengkungkan ya sebuah objek ya yang berada di atas objek yang lainnya ya. Jadi ini di atas layar gitu ya, atau mengubah size ya, ukuran melengkungnya. Jadi itu di atas ya. Jadi di layarnya ini kalau kita lihat gambarnya ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan ya tentang fungsi-fungsi transform tool ini ya. Nah, untuk buat transform tool ini kita harus pakai tool yang basisnya ya tadi transform tool ya. Nanti kita akan belajar juga tentang perintah yang ada dalam transform tool ya, yaitu mungkin transform, distort, skew, scale, rotate, perspective, wrap ya. Ya, ada rotate 180 ya, memutar 180, memutar 90 ya. Jadi nanti kita praktekkan ya. Jadi dalam satu paket langsung kita praktekkan ya, supaya cepat saja ya. Lalu kalau kita lihat di sini ya, fungsi transform tool yang pertama itu free transform. Ini untuk melakukan perintah free transform ini kita harus pakai shortcut yang namanya Ctrl T pada keyboard. Tekan Ctrl T pada keyboard. Lalu jangan lupa ya untuk melakukan distort dan lain-lain kita cukup klik kanan saja ya. Kalau kita lihat sini fungsi distort itu digunakan untuk melakukan perintah resize ya, kasih besar kasih kecil ya, atau pencondongan terhadap arah sudut pandang ya, seperti yang ada di gambar ya. Lalu kita lanjut lagi yang ketiga, scale ya. Scale ini untuk mengubah gambar besar kecil ya, di scale ya. Kita pakai Ctrl T lagi. Lalu rotate kita untuk putar-putar gambarnya. Lalu skew ini juga hampir sama ya, melakukan pencondongan pada sudut pandang ya, di objek tersebut ya. Lalu yang keenam ada perspektif untuk mengubah sudut pandang ya pada titik tengah salah satu sisi ya dari objek ya. Lalu ada wrap untuk membuat objek secara bebas ya dengan berbagai titik acuan ya. Lalu ada rotate angle, ini memutar objek ini, ada yang 180 derajat, ada yang 90 derajat ya. Lalu yang ke-9 ada flip, ini flip untuk memutarbalikkan objek ya, vertikal ataupun horizontal. Kita akan coba praktekkan ya. Sampai sini bisa kelihatan ya untuk untuk materi kita ya, sampai sini ya. Masih kelihatan untuk materi kita. Kita akan lakukan praktek ya. Contoh saya ambil salah satu contoh, misalkan foto ya, misalkan foto ini. Oke, supaya fotonya ya terus masih kelihatan ya ini Photoshop Pak Guru. Ada kelihatan di gambar ini? Ya? Kelihatan, Pak. Ya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Saya duplikat ini gambarnya supaya gambarnya tidak rusak ya. Ini klik kanan di sini, kita duplikat aja supaya gambar aslinya tidak rusak. Ya. Seperti gini. Saya klik double 2 kali pada layer background ini ya. Klik double 2 kali di sini ini. Lihat kursor saya, klik OK. Lalu saya tambahkan layer baru ini, layer baru. Ya, layer baru, create new layer, maka layer putih akan kelihatan. Layer yang baru ini saya taruh di bawah ya. Taruh di bawah.
Saya pilih layer yang di atas ya. Saya tekan Ctrl T. Ctrl T ini kita lihat sudah ada titik-titik vertex ini. Kita bisa kasih kecil ya. Kasih kecil, kasih besar ya ini ya. Ataupun kita bisa melakukan ini ya. Tadi itu scale ya, rotate ya, putar ya. Ini untuk mutar ya, ini scale ya. Tekan enter. Kita bisa klik kanan lagi ya. Kita klik kanan, kita Ctrl T lagi, kita klik kanan, kita pilih skew. Skew ini kasih miring-miring ya, gini skew. Objeknya bisa miring ya, skew. Ini skew. Skew hampir sama tadi dengan distort ya. Distort bisa juga ini ya, distort seperti gini ya. Jadi kalian bisa bentuk objeknya suka-suka kalian ya. Ini. Skew ini ya. Oke, lalu ada lagi perspektif. Perspektif ini kita bisa bentuk lagi dia kayak ada ujung yang kecil, ada yang besar ya, perspektif ya. Jadi tinggal kita tarik saja bagian salah satu bagian sudut-sudutnya ya. Lalu ada wrap. Wrap ini kita bisa bentuk ya, gambarnya sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan kayak gitu ya. Ini ya. Bisa kelihatan ya? Oke ya, ini wrap ya. Oke, lalu kita juga ya objek ini kita bisa bentuk dia ya. Selain warp kita bisa rotate 180 ya, dia akan berputar 180 derajat. Bisa 90 ya derajat ya. Bisa diputar-putar ya. Lalu kita bisa flip dia, bolak-balik dia ya, flip horizontal maupun vertikal ya. Kayak gini ya. Nah, seperti gitu ya. Sampai sini paham ya untuk penggunaan transform tool ya. Jadi hanya begitu saja ya, tidak terlalu susah ya. Nah, kita akan masuk ya. Itu tadi prakteknya ya yang sudah kita lakukan ya. Contoh seperti begini. Kita akan masuk selanjutnya ke materi selanjutnya mengenai kemasan produk ya, kemasan produk. Nah, kalau kemasan produk ini kita lihat ada dua pengertian ya, ada yang secara umum, ada yang menurut para ahli ya. Kalau secara umum ini kemasan produk ini biasanya mencegah atau meminimalkan kerusakan pada barang ya, entah itu barang yang besar, entah itu barang yang kecil ya. Jadi pengertian secara umum seperti begitu ya. Nah, ada juga pengertian yang umum ya dari beberapa orang ya yang umum ya. Ini adalah proses pemberian wadah ya atau amplop pada suatu produk ya. Sabar ya. Oke. Sudah. Oh, oke ya. Lanjut ya. Lalu kalau kita lihat ini wadah ya. Lalu tujuan utama dari kemasan produk ini melindungi ya atau menghindari kerusakan pada apa yang dijual oleh industri ya. Nah, kalau kita lihat pengertian produk secara akademik ya oleh para ahli. Ini contoh kayak Cahyorini. Ini definisi kemasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari desain grafis ya, informasi produk dan struktur desain ya. Ada juga namanya Danger ya. Ini Danger ini pada tahun 1992 menjelaskan ya kemasan produk itu wadah atau pembungkus ya untuk menyiapkan barang agar siap diangkut ya, diedarkan, disimpan, dijual dan digunakan. Ini kemasan produk ya. Lanjut lagi ya. Kita lihat fungsi kemasan produk. Yang pertama pastinya kemasan produk ini fungsinya untuk perlindungan ya, untuk perlindungan ya. Jadi supaya produk yang dijual ya ini tidak cepat rusak ya. Tidak cepat rusak dari apa? Dari iklim, cuaca ya. Pada saat didistribusikan atau diantar ya, dari kecelakaan dan lain-lain ya. Jadi ini untuk fungsi kemasan produk ya. Dan fungsi kedua yaitu fungsi promosi ya. Fungsi promosi ini biasanya untuk sarana promosi. Jadi produk yang kita buat kita bisa pakai untuk sarana promosi ya. Dan sarana promosi ini biasanya produk kita itu biasanya ada desain ya,
ada warna, ada kata-kata ya, supaya gunanya untuk memikat konsumen sebenarnya ya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah kegunaan dari fungsi kemasan produk ini adalah self service ya. Jadi ini memudahkan saya atau kalian sebagai pengguna ya dalam menggunakan produk yang dibeli ya. Jadi contoh produk minuman ya atau yang lain lah. Jadi biasanya ada cara minum atau cara pakai ya, biasanya seperti gitu ya. Ini untuk self service ya. Lalu ada lagi consumer affluence ya, atau kemasan yang dapat menarik ya, dapat mempengaruhi konsumen ya untuk bersedia membayar lebih ya. Jadi ketika dia merasa bahwa produk ini bagus, nggak masalah mahal. Contoh misalkan intan berlian ya, itu mahal tapi ya tetap dibeli ya, gitu ya. Nah, kemasan produknya yang dibuat sebagus mungkin ya untuk menarik ya. Lalu kemasan produk ini juga berfungsi untuk sebagai brand image ya, brand image ya, atau sabar saya lihat ini ya. Saya lihat WA, sorry. Ya, jadi ini brand image ya. Jadi ini sama dengan ketika kita buat logo, kita buat buat logo ya. Jadi itu jadi identitas daripada perusahaan kita ya. Jadi ada brand image di dalamnya ya. Lalu yang keenam ini fungsinya ini sebagai kemasan produk yang memberi manfaat ya bagi konsumen dan perusahaan yang menguntungkan ya, dibanding perusahaan lain. Jadi ketika saya punya produk ini, saya buat kemasan produknya ini, terus perusahaan ini juga punya produk yang sama tapi kemasan produk kita lebih menarik ya, ini yang disebut dengan opportunity innovation ya. Jadi tidak hanya produk yang sama, tapi kita perlu juga membuat kemasan yang berbeda sehingga orang lebih tertarik ya, walaupun isi produknya sama. Contoh kalau kalian beli obat paracetamol itu kan produknya beda-beda tuh, kemasan produknya lain-lain ya. Ada yang kalau untuk anak tempra, ada paracetamol biasa, ada Sanmol ya. Jadi itu semua mengenai, padahal basic dasar daripada produknya cuma paracetamol doang aja, tapi yang membuat dia mahal itu terkadang juga dari satu kemasan produknya, baik itu kotaknya, baik itu botolnya, baik itu pipetnya ya, itu seperti begitu. Jadi itu yang bisa membuat mahal ya. Jadi fungsi kemasan produk ya 6 ya, yang tadi ya. Kita lanjut lagi untuk dalam membuat kemasan produk ya, kita harus memperhatikan syarat kemasan produk yang baik ya. Yang pertama itu tidak toksit ya. Jadi kemasan produk ini tidak membahayakan manusia. Misalkan anak-anak kalau makan kertasnya jilat-jilat tidak mengandung racun ya, itu misalkan ya. Nah, cocok dengan produk yang dikemas yang kedua ya. Nah, jadi produk yang dikemas itu cocok. Maksudnya artinya produknya tinggi begini, terus kemasan produknya besar begini kan tidak cocok gitu ya. Begitu ya. Kenapa? Karena ketika digoyang-goyang begini ya, bisa produknya di dalam kalau dia berbasisnya kaca ya bisa pecah ataupun mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya. Lalu yang ketiga adalah sanitasi dan syarat kesehatan terjamin ya. Selain bahan packaging yang tidak toksit ya, kita juga bisa memperhatikan kesehatan daripada barang kita ya, atau kemasan produk kita ya. Contoh kalau kita kemas produk pakai karung kan kurang begitu bagus ya. Misalkan paracetamol pakai karung ya, kan gimana ya, rasanya lucu juga ya. Ada produk kesehatan obat paracetamol pakai karung ya, nggak sinkron ya. Jadi disesuaikan ya untuk kesehatan juga ya. Selanjutnya ya, yang kelima adalah ini produknya kita harus perhatikan bahwa bisa dibuka dan ditutup secara mudah gitu ya. Jadi buka produknya mudah ya, tutupnya juga mudah ya. Contoh kalau produk minuman, kita tinggal putar aja botolnya, tinggal minum ya, tutup lagi mudah ya. Seperti begitu ya. Jadi jangan buat susah konsumen ketika kita membuat suatu kemasan produk ya. Lalu kemudahan yang lain adalah, atau fungsi yang lain adalah kemudahan dan keamanan mengeluarkan isi. Gitu ya. Jadi kalau produk minuman tinggal dituang aja kan isinya cepat ya. Jadi tidak perlu lama-lama gitu ya. Tidak dia harus lubangnya kecil, netes-netes gitu ya. Enggak ya. Jadi disesuaikan. Misalkan untuk minuman untuk anak kecil, atau katakanlah seperti dot bayi ya. Ada dot bayi itu yang ukuran SL ya, jadi disesuaikan
gitu. Ada lubangnya kecil, ada lubangnya besar ya, seperti gitu. Kayak anak saya ada yang umur 5 tahun dia pakai yang L, yang kecil itu pakai yang S ya. Ini kemudahan dan keamanan mengeluarkan isi. Jadi ketika dia hisap dotnya ya keluar ya. Oke, selanjutnya kemudahan dalam pembuangan. Jadi misalkan kita mau buang dia di tempat sampah sangat mudah ya, karena itu plastik ataupun hal-hal yang lain ya. Kita cepat saja ya, karena saya mau kasih ujian ini calon siswa polisi ya. Lalu kita lihat bentuk, berat ya, ukuran ya dari suatu kemasan produk ini juga perlu diperhatikan supaya ketika kita kirim produknya tidak menyusahkan. Misalkan ukurannya ya disesuaikan ya, bentuknya juga jangan aneh-aneh ya, terlalu ya, beratnya juga jangan terlalu berat. Kenapa? Karena kalau kita kirim keluar ongkos kirimnya juga mahal ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Nah, selanjutnya ya penampilan dan percetakan. Jadi ketika kita buat produk ya kita harus lihat ya penampilan dari kemasan produk kita ya, baik itu dari segi bahan, estetika ataupun hiasan ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Lalu selanjutnya ya untuk membuat kemasan produk kita juga harus pikir supaya biayanya tidak terlalu mahal ya. Kenapa? Karena produk yang kita buat ini kan dia selain produknya, misalkan HP ini kita buat kemasan produknya di luar juga ada. Jadi biaya buat HP-nya terus biaya buat kemasan produknya juga ada. Jadi perlu diperhatikan. Kalau bisa buat produk kemasannya itu biayanya tidak terlalu mahal ya. Harus dihitung baik ya. Lalu yang ke-11 adalah syarat khusus ya. Ini misalkan ketika kita memasarkan produk kita ya, kemasan produk kita harus sesuaikan dengan daerah tersebut. Apakah daerah tersebut itu panas, hujan ya, atau dingin ya, disesuaikan ya, sehingga kemasan produk kita tidak cepat hancur ya. Selanjutnya ya, banyak sekali ya ternyata ya. Oke, kita lanjut dengan jenis kemasan produk. Ini kemasan produk ya. Yang pertama adalah kemasan produk berdasarkan struktur sistem ya. Kalau kita lihat dia terdiri dari packaging primer dan sekunder ya. Kalau kita lihat packaging primernya ini seperti apa? Packaging primer ini produk ini dia secara langsung bersentuhan dengan kemasan yang dibungkus. Contoh apa ya? Kalau contoh, ada yang tahu ini produk apa ini? Misalkan dia bersentuhan langsung dengan kemasan produknya. Ada yang tahu? Apa? Sosis. Sosis. Sosis apa dia namanya itu? Sosis itu apa? Iya, sosis. Atau tidak kalau tahu. Sosis. Oh iya sosis ya. Ayam. Betul. Atau tidak kalau kalian pergi ke toko di Sumber Makmur itu ada roti. Roti-roti itu kan dia langsung bersentuhan dengan kemasan produknya itu. Yang plastik ya, paham ya? Sosis juga sama, jadi bersentuhan. Lalu yang kedua packaging. Ya, betul. Kedua ini packaging sekunder. Jadi packaging sekunder ini jadi setelah packaging primer baru nanti ada packaging lagi di luar gitu. Contoh seperti tadi sosis bagi siap. Sabar ya. Untuk packaging sekunder ini contoh kayak tadi ya, ada sosis tuh kan. Nah, setelah itu packaging sekundernya tuh sosisnya biasa di dalam toples ada tuh. Sosis so nice. Sosis so nice ya, benar. Sosis so nice. Iya itu. Jadi anak saya sering beli itu sosis so nice. Dia packaging sekundernya itu dari toples ya. Nah, lalu ada packaging tersier atau quarter ya. Nah, packaging ini biasa dipakai ya sebagai pelindung ketika kirim barang misalkan keluar. Jadi sosisnya primer terus sekundernya toplesnya, di luarnya biasa dibungkus lagi dengan karton, dikirimlah ke Jayapura misalkan seperti begitu ya. Ini yang dimaksudnya packaging tersier dan quarter. Ya, lanjut. Tujuan kemasan produk yang pertama ini fungsinya proteksi yang sudah tadi saya sampaikan ya. Lalu fungsi kedua ada pengelompokan, penempatan dan penyimpanan. Jadi misalkan ini untuk makanan, ini yang misalkan contoh Pepsodent ya, ini yang untuk ciki-ciki ya. Jadi ini dikelompokkan supaya lebih mudah ya. Sistemnya seperti gitu ya, singkatnya seperti gitu ya. Lalu yang ketiga fungsinya sebagai pemasaran ini.
Jadi ya ketika kita buat kemasan produk ya pasti fungsinya sebagai alat pemasaran ya, supaya produk kita lebih laku ya. Lalu sebagai simbolik ya, contoh ya kayak tadi seperti brand juga tidak jauh-jauh beda dengan yang tadi ya. Nah selanjutnya lagi ya, kita cepat saja ya. Yang terakhir adalah fungsi estetik ya. Jadi di dalamnya ya kita bisa mendesain ya. Jadi ada warna, ada tulisan, dan ya yang basisnya seorang desainer bisa lakukan ya. Kita akan lihat contohnya untuk contoh packaging produk ini ya. Kita lihat ya. Nah, contoh packaging produk kayak gini ya. Nah, packaging produk kayak gini, misalkan ada yang untuk makanan ya, untuk minuman, ada yang teh ya. Seperti ini ya. Nah, sebelum kita berakhir materi kita, ada pertanyaan kah untuk materi kita pagi hari ini mengenai transform tool dan packaging produk? Nanti materinya saya taruh juga di grup ya dengan video kita kalau belum ini ya mengerti. Ada pertanyaan kah sebelum berakhir? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jangan lupa ini ada tugas baru lagi buat kalian. Ya, ini saya sudah kasih referensinya, kalian tinggal buat, tinggal mudah, tinggal dikerjakan, sangat mudah sekali. Jadi kalian cukup buat sebuah kemasan produk yang basisnya produk penjualan. Siap Pak, saya selesaikan ini. Ya, jadi ya tugasnya jangan lupa dikerjakan ya untuk berbasis produk penjualan ya, baik itu mungkin kalian bisa contoh nih saya kasih ini ya, saya kasih contoh kayak macam ini, saya kasih mudah-mudahan bisa lihat ya. Saya kasih tunjuk dulu. Ini sudah referensinya udah pas sekali ini. Kalian bisa lihat nih gambarnya. Bisa ya? Di layar saya? Ya, bisa. Bisa ya? Nah, ini kalian bisa tinggal pakai yang mana saja, kalian tinggal rubah dia desainnya model bagaimana. Kalian punya produk. Ingat, jangan produk yang ada di sini yang kalian cetak ya. Buat produk apakah ya? Kalian motret daun apa sih itu? Daun kemangi kah? Daun apakah ya? Daun kemangi cocok untuk sakit lambung, misalkan kayak gitulah. Gambar-gambarnya sini ya. Disesuaikan saja ya. Paham ya? Ada pertanyaan kah? Ini malnya juga sudah ada nih, udah nggak terlalu susah ini, tinggal di copy paste aja di Photoshop, tinggal tarik dia saja. Kalau ada yang masih bingung ya, tidak terlalu susah kok. Ini tinggal kita copy saja ya, kayak gini. Kita pindahkan ke Photoshop, misalkan kayak gini ya. Sabar ya, saya ini dulu ya. Photoshop saya nyala ya, kelihatan ya Photoshop saya. Konfirmasinya kah? Photoshop saya kelihatan? Iya, Oke, kelihatan ya. Oke, misalkan saya mau buat di ukuran A4 ya. Saya bikin ukuran A4 ya, International Paper A4 ya. Kalau nggak A4 ya mungkin legal boleh juga ya. Tapi kita cobalah di A4 ya. Kita coba di A4. Nanti kalian bikin legal juga boleh ya. Saya kasih dia putar dulu ya. Image rotation. Oke. Saya tinggal paste aja di sini, paste ya. Produk tadi ini nih. Saya tinggal Ctrl T. Kita transform dia tadi ya. Tadi kan udah saya ajari transform. Tekan shift ya, kita transform dia, kasih besar ya. Geser dia, kasih besar. Kayak gini, silakan kayak gini ya. Bolehlah. Oke, ini bentuknya nih. Nah, kita bisa tarik. Kita buat dia malnya dulu, kita tarik dari ruler ini, kita tarik ya. Kita tarik, sesuaikan garis-garisnya ya. Kita sesuaikan garis-garisnya dulu. Kita bangun dari awal dulu gitu, supaya enak. Supaya kita bisa tahu gitu ya. Kita bisa tahu dia punya posisi di mana ya. Kita tinggal tarik ya. Ini kelihatan ya apa yang saya kerjakan ya? Ya. Oke ya. Kita tarik ya, garis-garisnya kayak gini. Kita tinggal tarik aja. Silakan kayak gini ya. Saya cepat aja, ini udah mau ujian di dalam ya. Oke, kayak gini ya, tinggal ditarik aja. Jadi sangat mudah. Sudah, kita tinggal tarik. Sorry. Kita tinggal tarik aja ya. Ini sebelah juga ya. Nah, kalau yang kayak gini, yang ada siku-siku kayak gini, kita bisa bentuk nanti nih pakai lasso tool atau polygon lasso ya. Kita tinggal tarik aja ke sini ya.
dibentuk ya, sesuaikan gitu ya. Nanti tinggal di nanti diwarnai atau dibikin bentuk ya kayak gini, tinggal ditempel-tempel aja udah jadi gitu. Tinggal kita bikin tulisan ya, bla bla bla, udah jadi lah. Tinggal cetak, kita tinggal lipat-lipat, lem, langsung barang jadi ya. Seperti begitu. Jadi kalau mau buat packaging produk gitu aja. Sudah saya tempatkan linknya di sini untuk referensinya. Lalu untuk kalau mau lihat di YouTube ada juga di sini ya. Jadi kalian buat sebuah kemasan produk satu saja ya. Jangan lupa nanti dilem ya. Kalau kalian bingung kemasan produknya, saya pernah kasih tugas anak-anak kakak tingkat kalian tuh, mereka ada tempel di atas itu, ada bohlam lampu dengan apa ya, teh ya kalau nggak salah, saya lupa. Mereka punya produk itu, jadi dibuat sendiri, dibangun sendiri produk mereka ya. Seperti begitu. Saya pikir begitu saja untuk pertemuan kita hari ini, dan saya harap bisa dikerjakan ya. Memang tugas banyak, tapi tidak masalah. Tugas ini juga supaya membuat kalian lebih mahir lagi ya dalam mengerjakan besok kalau kalian kerja ya di bidang industri seperti begitu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup ini? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya pikir pertemuan kita bisa kita akhiri.